Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin Rasulillah ibnu Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita sekecil apapun selalu diridhoi serta diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat mengantarkan nanti saatnya kita kembali ke hadiratnya betul-betul diparingi husnul khotimah, jauh daripada su'ul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita aturkan kepada baginda, junjungan kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah amat sangat banyak memberikan uswah, teladan, contoh-contoh kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan kita, sehingga di dunia ini kita diakui sebagai umatnya dan kelak pada saatnya dapat bertemu dengan beliau serta mendapatkan syafaat atau pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah, kita lanjutkan taklim kita dalam waktu yang singkat ini. Kita masuk kepada bab baru setelah kita kemarin membahas tentang sholat sunnah, kemudian sampai kepada sholat tahajud, kemudian taraweh. Terakhir kemarin adalah bab fitrah, kebersihan. Sekarang kita akan masuk kepada bab baru, bab yang ke-216 tentang takkidi wujubi zakat wa bayni watiha wa ma yata'allaqu biha, menerangkan tentang kewajiban membayar zakat mal bagi yang sudah memiliki harta seukuran nisab dan 1 tahun sudah 1 haul, maka wajib hukumnya untuk dikeluarkan zakatnya. Baik, mari kita lanjutkan karena waktunya juga singkat. Kita masuk kepada ayat-ayat serta riwayatnya. Seperti pada bab-bab yang lain, setiap awal bab diawali dengan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan zakat. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 43 ada Allah berfirman, wa aqimus sholata, kerjakanlah sholat, wa atuz zakata, dan keluarkanlah zakat. Nah hadirin, ini yang dapat kita singgung, bahwa setiap perintah, ini perintahnya perintah zakat, digabungkan dengan perintah sholat, maka perintah zakat ini hukumnya wajib sebagaimana wajibnya perintah sholat. Karena itulah hadirin, saya ulangi, saya sudah pernah menyampaikan bahwa berdasarkan ini ada pendapat yang mengatakan bahwa berkurban itu hukumnya wajib. Kenapa? Ayatnya digabungkan dengan perintah sholat. Inna a'toina kal kausar, katanya Allah, wahai Muhammad dan seluruh umatnya Muhammad, aku, kata Allah, telah banyak memberikan nikmat kepadamu. Fasolli, maka bersolatlah, wanhar, dan laksanakanlah kurban. Hadirin, sholat di dalam Al-Quran semuanya perintah wajib. Maka ayat yang perintah yang digabungkan dengan sholat menjadi wajib pula hukumnya. Karena itu pendapat yang ini mengatakan bahwa berkurban itu hukumnya wajib. Seperti zakat tentu saja bagi orang yang sudah mampu. Tetapi hadirin, ada yang kedua mengatakan bahwa berkurban itu tidak wajib, tetapi sunnah yang dimuakatkan.
Karena menurut pendapat yang kedua, perintah sholat di situ bukan sholat 5 waktu, tetapi sholat Idul Adha. Sehingga ada ayat-ayat atau riwayat-riwayat yang lain yang menguatkan. Maka hadirin, terlepas daripada wajib atau sunnah muakkad, maka yang jelas mengeluarkan kurban, melaksanakan kurban itu adalah amat sangat diperintahkan di dalam agama kita. Baik, kita kembali ke sini bahwa ini salah satu ayat yang menerangkan tentang kewajiban perintah berzakat, zakat mal maksudnya di sini. Kemudian di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, surat Al-Bayyinah itu lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab dan seterusnya, itu namanya surat Al-Bayyinah. Di dalam ayat yang kelima surat Al-Bayyinah ini Allah berfirman wa ma umiru. Kita sekalian tidak diperintah oleh Allah illa liya'budullah, kecuali untuk mengabdi kepada Allah Ta'ala. Mengabdi dalam arti luas, jadi bukan sekedar nyembah, sholat bukan, tapi pengabdian dalam arti luas, baik ibadah yang bersifat mahdoh maupun ghairu mahdoh, itu diperintahkan oleh Allah, mukhlisin, dengan tulus, dengan ikhlas. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, jangan sekali-kali kita melaksanakan ajaran agama ini, baik yang menurut kita wajib maupun sunnah, itu karena selain Allah. Jangan sekali-kali karena selain Allah, atau tidak tulus, tidak mukhlis, tidak ikhlas. Maka saya juga sudah bolak-balik matur, kita kalau melaksanakan misalnya sholat duha, sholat hajat, atau baca surat Waqiah, jangan sekali-kali karena ben rizki ini lancar. Itu bukan karena Allah namanya, karena rezekinya ben lancar. Kalau begitu hadirin, nanti paling banter oleh mau rezeki lancar, itu paling banter nek oleh. Kalau tidak terkabul ya malah gak oleh apa-apa. Nah, yang betul bagaimana? Yang betul semata-mata karena Allah saja. Sholat duha karena Allah, sholat hajat karena Allah, baca surat Waqiah karena Allah, baca surat Al-Fat karena Allah. Nanti kalau kita sudah karena Allah, di antara hikmahnya kita ngelakoni semua tadi itu, di antara hikmahnya itu dilancarkan rezekinya. Jadi tidak usah karena rezeki, karena Allah saja. Makanya katanya orang Jawa, katanya mbah-mbah mbiyen, kon lek nandur suket, apa ana suket ditandur. Nek ten Surabaya kathah rumput golep misalnya. Ten desa nggih enten rumput gajah ditandur nggih pakan sapi nggih. Lek nandur rumput parine gak melok tukul. Nggih napa nggih? Tapi lek nandur pari rumputnya tukul. Ini itu perumpamaan. Kalau kita ngelakoni karena Allah, maka nanti yang duniawi melok dewi, kasah dikarenakan. Tapi lek karena duniawi, nanti akhiratnya gak melok. Makanya biar tidak keliru, nanti nyesel hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala. Kalau kita tidak tulus, tidak karena Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa setiap kita itu nanti di hadapan Allah nyesel nggih. Semua manusia nggih. Katanya Allah, innal insana lafi khusrin illal ladina amanu. Semua manusia nanti di hadapan Allah nyesel nggih. Baik yang pokoknya manusia, apakah dia sudah muslim atau non muslim, apakah sudah beriman atau masih kafir. Nanti kalau mati baik yang beriman maupun tidak beriman di hadapan Allah nyesel. Kok nyesel Pak? Sudah beriman, sudah Islam, sudah ibadah. Ya, yang sudah beriman ini, yang sudah beribadah ini nyeselnya bukan nyesel karena belum ngelakoni, nyesel karena kurang akeh oleh ngelakoni. Lah yo biyen apa
aku kok akeh nganggur, banyak waktu tak buang, atau sholatnya kurang apik, atau ada ibadah yang kurang tulus kayak tadi itu, bukan karena Allah tapi karena selain Allah. Ini nanti membuat nyesel di hadapan Allah. Nggih. Lah yang kafir jelas wis gak kena diketuni malah ya, pokoknya nyesel ndak bisa. Lah yang mukmin ini nyesel memang, tapi masih ada harapan besar. Nggih. Panjenengan yang rajin baca Quran, sekalipun mungkin ada kurang-kurang dalam ibadah, bacaan Qurannya yang panjenengan rutin baca setiap saat nanti akan bisa memberikan syafaat. Makanya malam sebelum tidur diperintahkan baca surat apa? Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya. Itu nanti akan menolong panjenengan di alam kubur, alam barzakh, akan membela. Itu namanya memberikan syafaat. Dan demikian pula manakala panjenengan baca surat-surat yang lain, apakah surat Yasin, surat Al-Fat, surat Waqiah dan seterusnya, semuanya nanti akan memberikan syafaat. Yang pertama. Yang kedua, panjenengan yang rajin ibadah, yang banyak melakukan kebaikan, akan juga nanti bisa memberikan syafaat kepada keluarganya. Keluarganya yang kurang rajin, kurang hati-hati menjaga kebersihan hati, tapi muslim nanti panjenengan dapat berikan pertolongan. Sing rajin niki, apalagi ibadah 5 waktunya komplit, ditambah juga rukun Islam yang lain, nanti akan bersahabat. Yang terakhir yang amat sangat kita harapkan sahabatnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulakno sing akeh nglakoni perintah Rasul, termasuk diantaranya banyak baca sholawat, ben nanti dapat syafaat dari Nabi. Baik, kita kembali ke sini. Jadi kita tidak diperintahkan oleh Allah kecuali hanya mengabdi kepada Allah mukhlisin, dengan tulus, dengan ikhlas. Lahuddin, melaksanakan agamanya, hunafa, dengan cenderung atau condong kepada kebenaran, kebaikan itu. Kemudian yang kedua, wa yuqimus sholata, dan melaksanakan sholat yang bisa bertemu dengan Allah Ta'ala, ruhnya hadir. Sebuah riwayat mengatakan lam yusolli liman lam yahdurul qalbu, belum dibilang sholat orang yang ketika sholat hatinya belum bisa hadir, belum sambung dengan Allah Ta'ala. Ini nek diceritakan panjang hadirin, ada dulu zamannya Nabi, ada orang yang bangga ketemu Nabi. Sebelumnya ketemu Nabi dia sholat dulu 2 rakaat, cepet banget. Maka itu hadisnya terkenal dengan hadis sholatus suk, hadis tentang sholat jelek. Wong sholat niku wau ora ana tumukninae blas, cepet pokoknya. Nah, setelah selesai, orang ini kemudian menghadap jamaahnya Nabi. Assalamualaikum Rasul. Setelah dijawab oleh Nabi salamnya orang tadi itu, kemudian Rasul bersabda, Anda baru saja sholat memang, tapi sebetulnya Anda belum sholat. Sholatlah lagi. Hadirin ngaten sampai ben telu. Setelah ben telu, sebelum disuruh ulangi lagi oleh Nabi, orang itu bilang, Rasul, saya ini baru masuk Islam, belum bisa sholat lebih daripada ini, tolong aku ajari sholat. Itu diantara asbabul wurudnya perintah melaksanakan ngajari sholat. Baik, kita kembali. Perintahnya Allah yang kedua sholat, yang ketiga wa yu'tu zakata, mengeluarkan zakat. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah zakat mal, wadhalika dinul qayyimah, dan demikian itulah agama yang lurus, agama yang betul, agama yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Selama kita melaksanakannya juga dengan tulus, sholat kita sholat yang hadir ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya ada lagi, ini terdapat di dalam surat Taubat.
surat yang ke-9. Panjenengan lek sering maca surat Taubat ketemu ayat niki. Katanya Allah, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Hadirin, berdasarkan ini maka kalau di negeri Islam sana di Arab, bahwa negara itu punya yang namanya lembaga Baitul Mal. Di Baitul Mal itu ada pegawainya. Nah, pegawai-pegawai ini punya tugas, diantaranya mendatangi orang-orang kaya. Orang kaya didatangi, disuruh ambil zakatnya. Bukan kayak di sini di umum noto, disampaikan tok, disiarno bahwa panitia menerima zakat panjenengan dan bersedia untuk menyalurkannya. Ya sing eman ya gak ngetok-ngetokno, wis eman-eman pokoke. Nah, di Rasulullah diperintahkan untuk mendatangi, diambil hartanya, dikalkulasi, dihitung oleh petugas, nanti zakatmu sekian. Petugas Baitul Mal itu punya daftar hartanya kaum muslimin yang kaya-kaya waktu itu, sehingga hadirin zakat itu diambil, bukan dianjurkan saja, diperintahkan untuk mengeluarkan, tidak, diambil, didatangi oleh petugas, diambil dari yang kaya, diserahkan kepada para kaum miskinnya. Untuk apa? Supaya bersih jiwanya yang punya harta itu, dan waktu zakihim biha, membersihkan juga hartanya bersih karena dikeluarkan zakatnya. Nanti akan disebutkan apa saja yang wajib dizakati itu. Ada ternak, misalnya onta, sapi, kambing, itu wajib dizakati dalam hitungan tertentu. Ada emas, emas yang sudah mencukupi sekian gram, dan waktunya sudah cukup 1 tahun, dan bukan untuk perhiasan. Emas yang panjenengan pakai sebagai perhiasan tidak wajib zakat. Yang diwajibkan zakat yang disimpan. Demikian pula panjenengan nek duwe omah apik misalnya, wedi apik tingkat, nggak wajib zakati nek dinggone. Tapi lek omah niku panjenengan sewakno lah, sewanya ini yang menjadi wajib dikeluarkan zakatnya. Atau panjenengan jual beli rumah misalnya, hasilnya itu yang wajib dizakati. Wallahu a'lam. Ayo kita lanjutkan. Nah, sana gini. Wa amal hadisu fakasirun. Hadisnya banyak yang berkaitan dengan zakat ini. Minha, diantaranya apa? Diantaranya hadis itu adalah sebuah riwayat yang pertama an Ibnu Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar yang sering disebut dengan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Katanya Ibnu Umar, anna Rasulullah SAW qala, sesungguhnya Nabi pernah bersabda. Katanya Nabi, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu ditegakkan, didirikan atas 5 hal. Jadi menjadi muslim kalau melaksanakan 5 hal ini, kecuali yang belum mampu. Tapi kalau syahadat kan tidak perlu bondo, harus bisa. Orang yang sudah mengucapkan syahadat dengan setulus hati, maka dia menjadi muslim, sudah haram darahnya oleh orang lain, haram hartanya, haram kehormatannya diganggu oleh orang lain kalau dia sudah bersyahadat. Kemudian yang kedua, sendi agama itu adalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bahwa persaksian itu menyaksikan, mengucapkan Muhammad itu adalah hambanya Allah serta utusannya. Yang kedua yang pertama ini rukunnya Islam. Yang kedua iqamis shalah, mendirikan salat. Kenapa dikatakan iqamah? Karena salat tidak sekedar dilaksanakan, tapi harus berdiri di dalam jiwa kita, menjadi bagian daripada sifat kita, menjadi keyakinan kita, menjadi tujuan hidup kita. Luwih apik ora urip daripada urip ora salat, ya. Daripada gak salat lebih baik mati saja. Kenapa? Karena hidup ini adalah untuk
melaksanakan perintah Allah. Di dalam surat Az-Zariyat hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman, katanya Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa, sekali-kali aku tidak ciptakan jin dan manusia itu illa liya'budun, melainkan semata-mata untuk mengabdi kepada Allah. Maka kalau dia hidup ya dia harus mengabdi kepada Allah. Baik, yang kedua, yang ketiga, wa itaiz zakat, dan mengeluarkan zakat. Yang kehadirin ini hadis urutannya memang agak lain tapi sama isinya. Yang haji ini biasanya di urutan yang kelima, puasa urutan yang ketiga biasanya, terus 4 zakat. Ini enggak, zakat dulu terus haji baru puasa. Yang kelima di dalam hadis ini adalah menjalankan puasa. Orang muslim sudah muslim betul, dia akan menjadi sempurna Islamnya kalau juga melaksanakan zakat dan puasa bulan Ramadan. Hadirin, saya pernah ditanya, Pak, ya nopo lek enten tiang apa zakate aktif, zakate dilakukan, bahkan dia suka sodakoh, terus yo poso, bahkan sudah pernah haji tapi gak sholat, ya napa? Ini sing rusak temen itu. Hadirin, angguran gak zakat, dosa, memang dosa besar. Orang gak zakat itu kalau sudah punya harta yang sampai pada batasannya dia tidak mengeluarkan zakat, dia dosa besar. Atau tidak berpuasa Ramadan, atau tidak haji, tapi tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, tidak membuat orang itu kafir. Tapi lek gak sholat, masih dia poso, masih dia zakat, masih dia haji tapi tidak sholat. Ada hadis yang keras bahwa yang membedakan muslim dengan tidak muslim itu adalah sholatnya. Kalau ada orang yang mengaku Islam tapi cuma di KTP-nya, di KK-nya, di SIM-nya dia tidak sholat, menurut garis keras itu sudah kafir, kufur, ya. Jadi hadirin, kalau dibuat perumpamaan bahwa rukun Islam yang 5 ini itu ibarat sebuah tubuh manusia. Nah, sholat ini adalah kepala, mungkin puasa tangannya, kemudian zakat tangan kirinya, haji kakinya, mungkin seperti itu. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau ada orang selama nyawanya masih ada, tidak punya tangan, tidak punya kaki, seurip apa enggak? Bisa, asal nyawanya ada. Dia tidak punya tangan, tidak punya kaki, bahkan mungkin kedua-duanya tidak ada. Kan ada orang yang kiri kayak itu masih bisa hidup. Tapi hadirin, sekalipun orang punya tangan, tangannya komplit, kakinya komplit, badannya komplit, jantungnya ada, tapi tidak punya kepala, ya apa bisa urip apa enggak? Ya itu, makanya orang kalau tidak sholat tidak urip apa agamanya. Panjenengan pulang keluar kota nang kampung kono bumi-bumi ngono lewat dalan, ketemu orang pakai tongkat, tidak punya tangan, orangnya cacat orang ini, atau tidak punya kaki. Panjenengan lihat orang yang cacat itu sekalipun tengah wengi, panjenengan gak takut toh? Tidak toh? Tapi lihat panjenengan tengah wengi di jalan ketemu orang tangannya ono, kakinya tapi kepalanya tidak ada, ya apa kira-kira? Berat gitu. Makanya orang kalau ngaku Islam itu mesti harus sholatnya harus diutamakan. Mungkin perintah yang lain kurang, tapi sholatnya jangkep, apalagi sholatnya bagus, sholatnya bisa ketemu sama Allah Ta'ala, hadir di dalam setiap bacaannya, dia hayati seakan-akan dia dialog sama Allah Ta'ala,
maka insya Allah dosanya yang lain nanti ada harapan diampuni. Tapi lek wis urip gak salat ya mbuh ya sulit kula ngomongnya. Ngoten nggih. Jadi kembali kepada perintah zakat tadi itu. Baik, kita lanjutkan. Tasik wonten ngoten nggih. Yang kedua hadirin, kurang 5 menit kayaknya. Sebuah riwayat dari Imam Tolhah bin Ubaidillah. Namanya bagus nggih, Tolhah bin Ubaidillah. Tolhah niku sahabat, Ubaidillah itu ayahnya. Radhiyallahu anhu qala, Pak Tolhah berkata, katanya sahabat Tolhah ini ja'a rajulun, suatu ketika ada orang laki-laki datang ila Rasulillah SAW, kepada Rasulullah SAW, min ahli Najdin, sairun sairul rasi, dari suku Najd. Wangil jenenge ya, gini jenenge Arab itu Najd dan lain-lain. Sair Rasul, orang ini apa, rambutnya itu lusuh nggih, pakaiannya juga ndak rapi. Nasma'u dawiya sautihi, katanya Imam Tolha, aku mendengar gremeng-gremenge omongane. Jadi orang yang datang ini matur kepada Nabi tapi tidak jelas nggih, tidak jelas omongane itu, hanya krungu gremeng-gremeng katanya Tolha. Maka wala nafqahu mayakul, dan aku tidak paham apa sing diomongno wong iku. Maka hatta dana, aku tengkleng menapa tengkleng niku, diperhatikan nggih apa yang dikatakan, dia dekatkan apa telinganya kepada orang itu. Min Rasul salam fa idza huwa yasalu, tibae wong iku takok nggih, siapa yang gremeng-gremeng tadi rupanya dia tanya ya, yasalu anil Islam, yang pertama tentang Islam yang dia tanyakan. Makalah karena orang itu tanya tentang Islam, Rasul menjawab, Rasulullah SAW menjawab, khamsu sholawatin fil yaumin wal latin, bahwa Islam itu setelah menyatakan persaksian membaca syahadat itu, maka berkewajiban melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Kalau orang itu tanya lagi, hal alaya ghairhuna, opo ono maneh perintah selain sholat 5 waktu? Nabi menjawab, qala la, ndak, illa tatawwa, kecuali sholat sunnah. Nggih, itu pun lek gelem lek gak gelem ya wis, sing penting 5 waktu mulai dari subuh sampai isya itu dilaksanakan, itu sudah gugur kewajibannya. Nih, cuma ndak oleh tambahan dari sholat sunnah tadi itu. Terus ini lanjutannya. Waqala Rasulullah SAW, wasiyamu syahri Ramadan. Nek sholat sudah, kemudian perintah selanjutnya adalah puasa di bulan Ramadan. Bapak Ibu, saya ingin nyinggung gini, singgung. Ini hari tanggal 1 Sa'ban, ya, 1 Sa'ban, Rejab wis mari, 1 Sa'ban, dan nanti entek Sa'ban ini bareng sama entek Februari. Panjenengan kita sekalian nanti puasa pas tanggal 1 Maret. Jadi kurang sak bulan persis. Nah, ini saya ingin nyinggung. Mari kita sambut dengan senang hati, dengan cara yang pertama, caranya nyambut Ramadan datang ini dengan senang hati, sering-sering baca doanya Nabi. Doa apa? Ngeten, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balikna Ramadana. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan Sa'ban ini. Nabi yang bilang, nggih, dan sampaikanlah umurku nanti sampai di bulan Ramadan. Banyak-banyak baca itu termasuk diantaranya tarhib Ramadan atau marhaban ya Ramadan. Yang kedua, diangen-angen, dieling-eling. Tahun kemarin punya hutang apa enggak? Nah, BBE mari sakit atau mari tindakan sehingga prai posone dieling-eling, lek diutang ini saya ana waktu sak bulan ndang dimarekno, ndang dilaksanakan. Yang kedua, yang ketiga, kalau misalnya punya rencana yang mungkin agak berat, mau tindakan keluar kota atau keluar negeri atau kemana, atau mau punya gawe mantu misalnya, atau ngopo ngoten nggih,
ini mumpung masih ada waktu 1 bulan dan dikerjakan. Jangan nanti Ramadan wayai konsentrasi khusyuk penuh perhatian kepada Ramadan, panjenengan sing mikir umorono lumorine mantu segala macam. Di Ramadan pray, fokuskan pikiran hanya untuk melaksanakan ibadah. Ngoten nggih? Ini singgungan saya. Baik, kita kembali ke sini. Setelah salat, laksanakan perintah puasa Ramadan. Kalau orang itu tanya, hal alaya ghairu, apakah ada lagi Nabi selain puasa Ramadan? Kalau Nabi menjawab, gak ono. Oke, illa tatawu'a, kecuali puasa-puasa sunnah. Ini sing akeh. Mari Ramadan ada bulan Syawal, nanti sunnah puasa 6 hari di bulan Syawal. Kemudian ada puasa Muharram, ada puasa Tarwiyah dan Arafah, ada puasa Senin Kemis, ada puasa Daud, karek nari panjenengan mana yang bisa dilakukan. Ngoten nggih. Kemudian kala Nabi kala Talha berkata wa dzakarallahu Rasulullah SAW, Rasul melanjutkan wa zakata dan mengeluarkan zakat. Maka laki-laki tadi tanya lagi, hal alaya guru, apakah ada lagi kewajiban untukku? Kala Nabi menjawab, tidak ada. Illa tatawu'a, kecuali sedekah sunnah. Fa'adbaro, setelah diterangkan Nabi ngoten niku, fa'adbaro, laki-laki tadi kemudian mungkur. Napa mungkur niku? Meninggalkan Nabi. Wa huwa yaqulu, sambil dia mungkur pergi itu dia berkata, wallahi la azidu ala hada wala anqusu minhu. Demi Allah, aku tidak akan menambah-nambah lagi dan tidak akan mengurangi apa yang disampaikan Nabi ini. Apa jawabnya Nabi ketika mendengar pernyataan laki-laki itu? Qala, Rasul menjawab, aflaha, sungguh beruntung betul orang itu in sodako, kalau dia benar. Jadi sambil metu sambil pamit itu dia ngomong, aku akan laksanakan, sambil bersumpah, aku akan laksanakan ini, aku tidak akan menambah dan tidak akan mengurangi sedikit pun seperti apa yang disampaikan Nabi. Maka Nabi mengatakan beruntunglah dia kalau dia betul. Tapi kemudian suloyo yombo. Baik, sebelum kita akhiri, waktunya sudah hampir habis. Ada yang perlu dibahas? Monggo, sebuanter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah zakat. Zakat itu kan bagi yang mampu. Tapi misalnya tidak mampu, tapi menginginkan zakat, karena ini kalau orang nggak zakat kan nggak ada pahalanya zakat. Tapi ingin zakat, bagaimana supaya yang tidak mampu tapi pahalanya seperti zakat, seperti hanya haji, itu misalnya sholat 300. Tapi kalau zakat tidak mampu tapi ingin pahalanya seperti pahalanya zakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngoten dok. Yang lain ada ibu-ibu, kalau dia kepingin, bagus Pak. Namanya tatawu tadi itu sunnah, dia bersodakoh saja, bukan zakat. Kalau zakat hukumnya wajib. Kalau sodakoh ini juga ada dua, sodakoh wajib ya zakat itu, ada sodakoh sunnah. Dia boleh mengeluarkan sak kuasane, sak mampunya.